Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang setiap saya memberikan keterangan yang baik untuk produk-produk yang memang memiliki potensi yang besar. Kemarin saya bahas mengenai kopi, hari ini saya membahas kopi. Kenapa kopi? Ternyata kopi ini memberikan kesegaran bagi setiap orang. Pemirsa, menurut laporan Menko Perekonomian dalam siaran pers per 1 Oktober 2021 menyatakan bahwa industri kopi tumbuh 250% dalam 10 tahun belakangan ini, memberdayakan 1,86 juta kepala keluarga petani dan 50.000 tenaga kerja umum, di mana kopi juga ternyata menyumbang persentase terhadap PDB perkebunan sebesar 16,15%. Kalau kita lihat di 10 negara hasil kopi terbesar di dunia, maka yang pertama ada Brasil, yang kedua ada Vietnam, yang ketiga Kolombia, dan yang keempat ini adalah Indonesia. Setelah itu ada Ethiopia, Honduras, India, Uganda, Meksiko, dan Guatemala. Nah, kalau kita lihat data komposisi pangan Indonesia menyebutkan bahwa kandungan nutrisi dalam 100 gram kopi bubuk instan, ternyata dia ada energi 129 kalori. Proteinnya 12,3 gram, artinya 12,3% protein. Karbohidratnya ada 35%. Nah, tentu saja di dalamnya ada juga kandungan fosfor, besi, ya, kemudian kalsium, kemudian natrium. Nah, kemudian di samping karbohidrat, protein, dan sedikit lemak, kopi juga punya kandungan kafein, magnesium, serta bahan yang sangat penting buat tubuh kita. Ternyata, saudara-saudara, ada 8 manfaat minum kopi. Di antaranya adalah turunkan risiko kanker, turunkan berat badan, turunkan risiko diabetes tipe 2. Kemudian manfaat kopi juga bisa terhadap risiko Alzheimer, sehingga kita terbebas Alzheimer. Kemudian melindungi organ hati, tingkatkan energi dan fungsi otak, serta meningkatkan suasana hati. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita harus menaikkan imun dengan meningkatkan suasana hati yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat mutu fisik kopi itu berdasarkan cacat dalam biji kopi berdasarkan standar nasional Indonesia. Kemudian juga ada mutu cita rasa. Dan kemudian kalau kita lihat secara umum itu kopi ada 3, ya, ada 3 jenis. Yang pertama ada Arabica, yang kedua ada Robusta, dan yang ketiga adalah Liberica. Sehingga paritas yang ada di riset perkebunan Nusantara, yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, itu menghasilkan Arabica, ada S795, ada Andung Sari 1, Sigara Utang, Andung Sari 2K, Gayo 1, Gayo 2, dan Komasti. Sedangkan Robusta, ini ada paritas mulai dari BP 42 sampai BP 308, dan sedangkan Liberica khusus untuk lahan gambut seperti Liberoid Meranti 1 dan Liberoid Meranti 2. Nah, kalau kita lihat iklim untuk kopi ini diantaranya adalah kalau Arabica itu harus di atas ketinggian 1000
meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi, semakin bagus lautnya. Robusta antara 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Ya, sehingga jika ternyata saudara-saudara hanya punya lahan di lahan gambut, maka cocoknya adalah Liberika. Sehingga lahan yang kita miliki ini, lahan yang ada di Indonesia ini dapat diutilize dengan benar dan baik. Nah, kalau kita lihat, ya, tinggian yang berbeda-beda itu menyebabkan terjadinya perbedaan aroma pada kopi. Nah, selanjutnya adalah kualitas tanah. Kualitas tanah di Indonesia ini, ya tentu saja kita harus terus ya melakukan bagaimana budidaya kopi ini di tanah-tanah yang sudah ada, yang seperti yang kami sampaikan bahwa pada akhirnya dengan kualitas lahan di Indonesia yang cukup baik ini, maka rasa dari kopi ini dapat dikelompokkan. Ada yang rasa manis, rasa asam seperti Arabica, rasa asin dan umami atau gurih. Nah, kemudian syarat lainnya adalah diantaranya adalah dia kedalaman tanah efektif 100 cm, sehingga tekstur tanah berlempung dengan lapisan tanah remah, kadar bahan organiknya 3,5% atau kadar C lebih dari 2%. Nah, kalau kita lihat kesesuaian lahan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Arabica yang lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, kemudian Robusta 400, 300, 400 sampai 900 meter di atas permukaan laut, dan Liberika di lahan gambut, maka ya kalau kita lihat bibit tersedia di pusat penelitian kopi dan kakao. Ya, kalau kita lihat lagi selanjutnya adalah produktivitas. Ya, jadi produktivitas dalam 1 hektar ya di Indonesia ini menggunakan sistem 2000 pohon, 2000 pokok pohon dalam 1 hektar. Nah, produktivitasnya antara 1 sampai 4 ton. Ya. Nah, sedangkan di Brasil ada informasi dari Brasil 1 hektar bisa 10 ton per tahun. Ternyata 10 ton ya dalam green bean itu mereka kerapatannya sangat tinggi. Ya, dalam 1 hektar ada 10.000 pohon. Ya, nah di Vietnam juga produktivitas tinggi. Ya, nah produktivitas tinggi dari budidaya kopi ini tergantung dari bagaimana kita melakukan best practice dalam agribisnis kopi ini. Ya, jadi kalau kita lihat harga, ya, jadi harga yang paling mahal itu adalah tentu saja Arabica. Dia mulai dari 40.000 sampai 80.000 per kilogram green bean. Robusta mulai dari 15.000 sampai 40.000 per kilogram green bean. Sedangkan Liberika ini ada yang menyatakan bahwa rasanya rasa nangka, ya, dan ini harganya sekitaran 40.000 per kilogram. Nah, ini adalah bisnis yang luar biasa. Di samping itu juga dalam rangka terus meningkatkan bagaimana kopi ini terus konsumsi oleh masyarakat kita. Kita melihat bahwa milenial sudah terus melakukan investasi dan bisnis di kafe, ya, dan ini menunjukkan bahwa bisnis kopi
sedang terus menjulang tinggi. Nah, kami sampaikan bahwa pusat penelitian kopi kakao tidak hanya menyediakan bibit, tapi juga menyediakan mesin sortasi, mesin roaster, mesin cooler, mesin washer dengan berbagai ukuran. Nah, sehingga kami sarankan bahwa bagi investor yang ingin berkonsultasi dan ingin berinvestasi di kopi, maka bisa dihubungi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang ada di Jember, atau juga pesanan-pesanan kopi yang sudah jadi bisa melalui Plaintage ID, dan PT Riset Perkebunan Nusantara juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan pusat penelitian lingkup PT RPN dalam melayani dengan baik dan benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian, karena tanpa dukungan saudara-saudara kami bukan apa-apa. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.